Halo semuanya, kali ini kita bakal bedah tuntas sebuah teknologi yang mungkin tanpa kita sadari jadi tulang punggung dari banyak banget koneksi internet yang kita pakai sehari-hari. Coba deh pikirin, pas lagi asyik nongkrong di kafe atau lagi fokus kerja di kantor, wifi-nya lancar jaya kan? Kita sering banget ya nganggap itu hal biasa. Padahal di balik layar itu ada sistem canggih loh yang kerja keras buat mastiin semuanya berjalan mulus. Dan inilah dia si manajer tak terlihat itu. Di balik keandalan jaringan-jaringan tadi, ada satu nama yang mungkin buat sebagian orang asing, tapi buat para ahli jaringan, ini jagoannya. Mikrotik. Jadi, Mikrotik ini asalnya dari Latvia, udah ada dari tahun 1996. Misi mereka dari awal tuh keren banget. Mereka mau bikin teknologi jaringan yang canggih, itu jadi bisa diakses semua orang. Kuat, fleksibel, dan yang paling penting, harganya masuk akal. Semacam mendemokratisasi jaringan gitu deh. Nah, buat benar-benar ngerti Mikrotik, kita nggak bisa cuma lihat dia sebagai satu barang aja. Coba deh bayangin, Mikrotik itu kayak gabungan dua hal penting. Ada otaknya yang super pintar dan ada badannya yang serbaguna. Oke, ini dia analogi kuncinya. Router OS itu otaknya. Ini software cerdas berbasis Linux yang jadi sutradara, yang ngatur semua lalu lintas data. Sementara router board itu badannya, perangkat keras fisik yang jadi wadah buat si otak tadi. Jadi, si badan ini yang ngejalanin semua perintah dari si otak. Keren kan kolaborasinya? Terus, gimana caranya kita ngobrol sama si otak ini? Nah, enaknya tuh Mikrotik ngasih banyak pilihan. Buat yang jago coding dan suka ngetik perintah, ada yang namanya Command Line Interface atau CLI. Tapi kalau kalian lebih suka yang visual, yang tinggal klik-klik aja, ada Winbox, itu aplikasi khusus, atau Webfig yang bisa diakses lewat browser. Fleksibel banget kan? Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan paling penting. Kenapa sih Mikrotik ini begitu spesial? Apa yang bikin dia jadi kayak pisau Swiss Army buat para ahli jaringan di seluruh dunia? Jawabannya simpel, ini jauh lebih dari sekedar router biasa. Beneran deh, lupain router rumahan yang tugasnya cuma nyambungin internet. Router OS dari Mikrotik itu isinya senjata lengkap. Fitur-fiturnya ngasih kita kendali penuh yang luar biasa atas jaringan. Coba kita lihat beberapa kekuatan supernya. Ada firewall dan VPN, ini buat keamanan sekuat baja, jadi jaringan kita aman dari penyusup. Terus ada QoS atau Quality of Service dan Load Balancing, ini fungsinya buat ngejaga performa puncak. Jadi kalau lagi video call penting, nggak akan keganggu sama yang lagi download. Dan ada juga fitur kayak hotspot yang ngasih kita manajemen total. Kita bisa atur siapa aja yang boleh masuk jaringan dan gimana aturannya. Mantap! Nah, ini nih bagian yang paling bikin kaget. Mikrotik itu nawarin semua kekuatan kelas enterprise tadi, tapi dengan harga yang cerdas. Jauh lebih terjangkau dibanding merek-merek raksasa lain. Jadi, kita bisa dapat fitur sekelas perusahaan besar tanpa harus keluarin budget yang bikin kantong bolong. Benar-benar sebuah game changer. Oke, teori cukup. Sekarang, gimana sih penerapan semua kekuatan ini di dunia nyata? Mari kita lihat gimana Mikrotik bisa beraksi dari skala paling kecil sampai yang raksasa. Nah, lihat deh perjalanannya. Di skala paling kecil, buat kantor rumahan atau SSOH, Mikrotik bisa ngatur internet, wifi, dan keamanan dasar. Naik level, buat jaringan kampus atau sekolah, dia bisa ngatur bandwidth buat ribuan orang, bikin hotspot yang aman sampai ngefilter konten. Dan di level puncak, buat Internet Service Provider atau ISP, Mikrotik ini bisa jadi tulang punggung jaringan, ngatur lalu lintas internet buat satu kota penuh. Keren banget kan? Satu teknologi bisa dipakai buat semua skala ini. Jadi, dari semua yang udah kita bahas, apa sih intisarinya? Pesan utamanya sebenarnya simpel banget. Jaringan Anda, aturan Anda. Semuanya tentang kendali dan pemberdayaan. Ini dia kesimpulan pamungkasnya. Mikrotik itu bukan sekedar produk, anggap aja ini sebuah kanvas. Sebuah platform yang ngasih kita semua alat yang kita butuhin buat ngebangun dan ngelola jaringan persis seperti yang kita mau. Benar-benar memberdayakan. Nah, ini yang ninggalin kita sama satu pertanyaan menarik untuk dipikirin. Kalau kalian punya kendali penuh kayak gitu, kekuatan buat bikin aturan sendiri di dunia digital kalian, kira-kira apa yang bakal kalian ciptakan? Coba bayangin deh kemungkinannya.